Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu hati. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam acara sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Saudara Ferry Wahyu Wibowo, yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 10 Mei 2023. Kepada para petugas, kami mohon untuk dapat menempatkan diri. Hadirin yang terhormat, acara pada hari ini akan segera kita mulai, dan kami mohon dengan hormat supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian berkenan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, serta dimohon untuk menjaga kekhidmatan dan ketertiban hingga acara selesai. Dan dimohon untuk telepon genggam, suara dapat dinonaktifkan atau di silent selama acara berlangsung. Kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Hanif Al-Fatah Eskom Mkom. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Program Studi dari Universitas Amikom Yogyakarta. Yang terhormat Pimpinan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Selamat datang kepada yang terhormat keluarga dari mahasiswa yudisium yang berbahagia. Yang terhormat para dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, serta yang terhormat para tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada hari Rabu 10 Mei 2023 dimulai. Promovendus Saudara Ferry Wahyu Wibowo dipersilahkan memasuki ruangan. Dekan, promotor, kopromotor, dan Dewan Penguji dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Pembukaan sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga diawali oleh laporan petugas pedel kepada pimpinan sidang. Sidang yudisium program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga untuk Saudara Ferry Wahyu Wibowo pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023 siap dimulai. Kepada pimpinan sidang dimohon secara resmi membuka yudisium. Sidang yudisium program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023, dengan ini saya nyatakan resmi
dibuka. Kepada pimpinan sidang dan hadirin dipersilakan duduk dan pada petugas pedel kembali ke tempat. Hadirin yang terhormat, kita akan membuka di dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Takoh. Hadirin sekalian, mari kita berdoa. Perkenankan saya memimpin dalam iman Kristiani. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami hadir berkumpul saat ini dalam rasa syukur dan pengakuan kami akan kebesaran-Mu, rahmat dan pengasihan Allah atas kami semua, di mana saat ini kami ada dalam keadaan yang sehat dan terberkati. Siapakah kami manusia yang sedemikian dikasihani oleh Allah semesta alam? Tetapi sungguh kami yang degil ini senantiasa beroleh rahmat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami akan memulai acara sidang yudisium program Doktor Ilmu Komputer FTI UKSW bagi Promovendus Ferry Wahyu Wibowo. Acara ini digelar tentu setelah melalui berbagai tahapan yang ditekuni dengan segala upaya oleh Promovendus dan program studi Doktor Ilmu Komputer. Atas semua upaya kerja keras, kerja cerdas, kerjasama dari berbagai pihak, dan tentu dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, kami persembahkan syukur dan pujian, serta pengakuan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, sumber kekuatan dan sumber hikmat. Kami bersyukur dan mohon berkat atas semua yang telah Tuhan berkenan pakai untuk menjadi bagian kesuksesan dari perjalanan studi Saudara Promovendus. Dan atas semua peristiwa dan begitu banyak hal yang terjadi dan dilalui dalam studi ini, kami ucap syukur dan menyampaikan rasa takjub serta iman harap kami semua bahwa Tuhan bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan berharap padanya. Karena itu Bapa yang Maha Kasih, terimalah pengungkapan dan sembah syukur kami atas kesuksesan Promovendus dan keberhasilan Prodi Doktor Ilmu Komputer dalam proses studi perjalanan akademik untuk kelulusan ini. Dan kiranya Prodi Doktor Ilmu Komputer semakin berkomitmen untuk setiap perjalanan studinya dilaksanakan untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih beradab, hidup yang lebih bersahaja, lebih manusiawi dan berhikmat, dan takut akan Tuhan. Dan biarlah dalam perkenan Tuhan, kelulusan dan keberhasilan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena itu berkenan memberkati acara yudisium ini, dari awal hingga selesainya. Berkenan memberkati semua orang yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaannya. Kiranya kami semua sehat bersuka cita. Kiranya Saudara Promovendus dan keluarga serta kami semua yang hadir dalam perjalanan hidup selanjutnya dituntun, diberkati, dan senantiasa diberkati dalam pemeliharaan pengasihan Tuhan, empunya dan pemilik hidup ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Dalam Kristus Tuhan yang mengampuni kami sampaikan doa yang kiranya Engkau yang berkenan sempurnakan kiranya. Amin. Terima kasih.
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Satya Wacana. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan memasuki sidang yudisium. Kepada yang terhormat pimpinan sidang untuk memimpin jalannya sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Waktu kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai Dekan FTI UKSW dengan ini memperkenalkan jajaran promotor. Promotornya adalah Profesor Dr. Insinyur Eko Sediono MKom. Kopromotor adalah Saudara Dwi Purnomo STMIT PhD. Dan tim penguji Dr. Avianto Eko Putra MSc tidak bisa hadir dari UGM. Kemudian saya sendiri Profesor Insinyur Dani Manongga MSc PhD, dan kemudian Bapak Budi Kristianto Eskom MSc PhD, kemudian Bapak Dr. Irwan Sembiring ST MKom untuk
promovendus kita yang tercinta, Saudara Ferry Wahyu Wibowo. Nah, kita akan mengikuti pembacaan riwayat hidup dari promovendus yang akan dibacakan oleh kopromotor Bapak Hindrianto Dwi Purnomo ST MIT PhD untuk membacakan daftar riwayat hidup dari Saudara Ferry Wahyu Wibowo. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan secara ringkas riwayat hidup dari Saudara Ferry Wahyu Wibowo, di mana Saudara Ferry Wahyu Wibowo lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Mei tahun 1981. Beliau menyelesaikan program Diploma Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada dengan periode studi dari tahun 1999 sampai 2002. Selain itu beliau juga mengikuti program S1 Fisika dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000 sampai 2006. Kemudian beliau menyelesaikan program Strata 2 Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 sampai 2009 dan menyelesaikan Strata 3 di program studi Doktor Ilmu Komputer Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2020 sampai 2023. Pada saat ini beliau merupakan dosen di program studi Strata 1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Dan bidang penelitian beliau ada cukup banyak, antara lain di bidang Big Data, Internet of Things, kemudian juga ada Machine Learning, Deep Learning, Soft Computing. Gitu. Beliau aktif menulis, melakukan penelitian dan juga mempublikasikan hasil penelitiannya, dan hasil penelitian beliau dipublikasikan di dalam banyak konferensi internasional dan juga jurnal-jurnal internasional ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena cukup banyak ya. Dan beliau juga aktif sebagai editor di beberapa konferensi serta jurnal ya. Kemudian juga menghasilkan banyak karya buku. Demikian tadi pembacaan secara singkat riwayat hidup Saudara Ferry Wahyu Wibowo. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Hindrianto. Kita akan lanjutkan dengan acara orasi ilmiah. Kepada Saudara Ferry Wahyu Wibowo dipersilatkan memberikan orasi ilmiah secara singkat 15 menit, Pak Ferry. Silakan di presentasinya. Baik. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, Profesor Dr. Dani Manungga, PhD, yang kemudian promotor Profesor Dr. Insinyur Eko Sedino, MKom, kopromotor Bapak Hindrianto Dwi Purnomo, STMIT, PhD, dan terkhusus di sini tim penguji yang hadir, Bapak Budi Kristianto Eskom MSc PhD dan Dr. Irwan Sembiring STMkom, dan kami sampaikan juga kehadiran dari rekan-rekan dan keluarga, terutama terima kasih atas kehadiran Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Hanif Al-Fatah MKom PhD. Kemudian di sini juga hadir Ketua Program Studi Informatika, yang di situ saya menjadi dosen informatika di Universitas Amikom, Ibu Winda Mega Pratnya Duwita MKom. Dan teman-teman dan rekan-rekan yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan para hadirin yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian doktoral saya yang berjudul Dynamic Wireless Intelligent Control Machine Leader Selection in Distributed Processing
Kalau kemudian diterjemahkan adalah pemilihan pemimpin mesin pengendalian cerdas nirkabel dinamis pada pemrosesan terdistribusi. Pada disertasi saya, itu ada dua model yang kemudian saya propose atau saya usulkan. Yang pertama adalah model baru algoritma metaheuristik yang kami beri nama Chimpanzee Leader Election Optimization atau kemudian disingkat menjadi CLEO. Lalu dari CLEO itu kami gunakan untuk mengimplementasikan salah satu protokol pada wireless sensor network yang kemudian kami beri nama WSN CLEO, Wireless Sensor Network Chimpanzee Leader Election Optimization. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, next. Pada presentasi yang akan saya presentasikan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pendahuluan, kemudian review literatur, metode, hasil, dan simpulan. Ya, kalau kemudian ditanya kenapa presentasinya simpanse, ya karena yang saya modelkan itu adalah simpanse. Baik, bukan monyet karena beda antara monyet dengan simpanse. Apalagi gorila beda lagi. Ya, cara hidupnya beda. Makanya di sini akan kami jelaskan terkait dengan apa yang telah kami temukan pada penelitian doktoral yang saya propose pada kesempatan 3 tahun yang telah lalu. Next. Ada permasalahan yang sangat besar di dalam jaringan sensor nirkabel atau WSN, Wireless Sensor Network. Permasalahan yang utama itu adalah bagaimana komunikasi data itu bisa senantiasa masa pakai dari WSN itu akan mengirimkan datanya ke sync atau base station dengan waktu yang cukup lama dan bagaimana mereka dapat mengkonsumsi energinya secara efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah menggunakan strategi protokol atau bagaimana mengatur protokol dari WSN tersebut. Nah, dari banyak penelitian yang sering digunakan adalah pengklasteran ya, atau clustering. Kemudian dari masing-masing grup itu bagaimana memunculkan pemimpin dari grup tersebut. Nah, di sini menjadi suatu tantangan bagaimana mesin itu bisa berpikir. Mesin bagaimana punya pengalaman, mesin bagaimana dia punya knowledge, pengetahuan sehingga dia bisa dan mampu untuk mengelola mesin-mesin yang lain. Nah, inilah yang kemudian saya propose melalui strategi komputasional. Next. Nah, pada tujuan disertasi doktoral saya, yang pertama saya membuat algoritma metaheuristik baru yang berbasis populasi. Yang diantaranya banyak sekali, ada algoritma genetika, ada particle swarm optimization, ada BET algorithm, ada macam-macam. Nah, di sini bagaimana saya bisa membuat algoritma yang itu sesuai untuk mesin tanpa harus operator datang atau tanpa programmer itu datang ke tempat tersebut. Jadi yang berpikir, yang konfigurasi diri dari mesin itu sendiri. Nah, di sini kami mencoba untuk berpikir bagaimana membuat algoritma dengan komputasi yang cepat namun menangani banyak dimensi atau multidimensi. Dan penerapannya nanti digunakan pada wireless sensor network. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah mengoptimasi masa hidup SN dengan mencari pengelompokan data dengan node sensor secara random. Yang ini saya gunakan klasifikasi dan clustering. Ya, klasifikasi dan clustering. Dari masing-masing kelompok itu kemudian bagaimana menemukan pemimpin kelompoknya. Nah, yang ketiga, next. Yang terakhir ini adalah saya membuat algoritma meta protokol dari algoritma metaheuristik yang sudah saya temukan lebih dulu. Yang kemudian dari meta protokol tersebut, algoritma meta protokol tersebut itu saya bandingkan menggunakan LEADS, SEP dan DEC, Low Energy Adaptive Clustering, Hierarchy dan Stable Election Protocol, dan yang terakhir adalah Distributed Energy Efficient Clustering. Dan ini adalah model algoritma
protokol yang sering digunakan di dalam strategi WSN. Next. Hasilnya, dari penelitian diketahui bahwasanya jenis protokol protein WSN yang paling mampu untuk membuat masa pakai lebih panjang itu adalah model hierarki dari sekian banyak jenis. Dan disinilah kemudian menjadi pikiran kami bagaimana membuat meta protokol secara hierarki. Next. Meta heuristik mempunyai dua model, yaitu trajectory method dan population base. Nah, di sini saya menggunakan population base atau berbasis populasi. Ya, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ya. Sehingga di sini ada beberapa konsep, yaitu tingkat abstrak, iterasi, berurutan. Ya. Karena ini modelnya adalah algoritma. Next. Dari hasil tersebut, kami mencoba untuk menemukan algoritma apa yang sesuai, yang akan dimodelkan secara matematis dan komputasional. Dan di situ kami menemukan bahwasanya kehidupan simpanse, bagaimana dia mencoba untuk menjadi simpanse alfa, simpanse jantan, ya, dia yang akan menjadi pemimpin. Dari model kehidupan simpanse inilah, dari berbagai literatur jurnal biologi, kami temukan bahwasanya simpanse kehidupan dalam komunitas ketika menjadi pemimpin itu mempunyai banyak faktor. Next. Simpanse leader election optimization inilah yang kemudian kami propose, yang kami usulkan. Dari model representasi umur simpanse, bagaimana kemudian dia mampu untuk berpikir, bagaimana mereka mampu untuk mengelola knowledge mereka secara kognitif, yang itu kemudian kami modelkan dalam U terbalik, dan ini matematik yang kita pelajari ketika di SMP. Kemudian kemampuan dari interaksi simpanse juga kami modelkan dan menghasilkan algoritma simpanse leader election optimization atau yang kami singkat CLEO. Next. Ini adalah model untaian dari CLEO yang kemudian kami propose dalam algoritma komputasi. Next. Kemudian kami uji sebanyak 23 fungsi yang terdiri dari unimodal, multimodal, kemudian fixed dimension multimodal dengan dimensi 30 dan 100 yang kemudian kami dapatkan hasilnya. Next. Tidak hanya itu, kami juga membandingkan dengan 11 algoritma metaheuristik. Di antaranya ada BET algorithm, kemudian ada Cuckoo search algorithm, ada differential evolution algorithm, kemudian ada Firefly algorithm, ada genetic algorithm, ada Jaya algorithm, ada MFO, MVO, ada PSO, SCA, dan SSA. Ini yang kemudian saya bandingkan, yang kami bandingkan untuk mendapatkan seberapa mampu CLEO bersanding dengan algoritma metaheuristik yang lain. Dan tidak hanya itu, kami juga membuat parameter simulasi bagaimana menempatkan CLEO pada wireless sensor network. Next. Kami modelkan pada model sederhana disipasi radio yang biasanya digunakan di dalam WSN untuk node-node sensor. Bagaimana mereka berkomunikasi antara node satu dengan yang lain, mesin satu dengan mesin yang lain. Next. Kemudian kami buat meta protokol. Bagaimana cara kerja dari protokol hasil dari CLEO. Dan kami dapatkan hasilnya seperti yang terpapar di presentasi ini. Next. Kemudian kami bandingkan menggunakan 3 skenario, bagaimana base station berada di titik pusat, bagaimana CLEO berada di sudut, dan bagaimana CLEO berada di titik tengah atas. Ini kami bandingkan untuk mendapatkan bagaimana kemampuan CLEO mampu untuk mengklaster node-node sensor, kemudian memilih pemimpin masing-masing grup dari mesin-mesin tersebut. Next.
Ini adalah persamaan yang kami gunakan untuk klasifikasi dan clustering. Dan di sampingnya merupakan framework bagaimana memilih pemimpin dalam masing-masing cluster dan klasifikasi grup. Next. Ini adalah fungsi yang kemudian saya coba, apakah Clio mampu untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum, dan ternyata hasilnya bisa dan mampu. Next. Kemudian kami uji optimasinya menggunakan 15 fungsi, yang di situ ada cross in tray, kemudian ada drop wave, kemudian saya bandingkan dengan hasil yang sesungguhnya, error yang dipakai, error yang didapatkan pada actual value atau nilai yang sebenarnya yang harus muncul pada dimensi 2 dimensi itu hampir sama dengan apa yang didapatkan oleh Clio. Next. Nah, di sini kemudian kami uji dimensi 100. Ternyata Clio mampu dan unggul di beberapa kasus. Next. Begitu juga untuk kasus multimodal. Next. Kemudian kami eksekusi waktu rata, apakah Clio itu lebih cepat daripada algoritma yang lain. Clio 8 kali lebih cepat daripada algoritma berbasis populasi seperti particle swarm optimization. Dan Clio lebih mendekati kecepatan pada algoritma differential evolution dan algoritma genetika. Next. Kemudian kami coba untuk memasukkan pada implementasi wireless sensor network dan hasilnya dia mampu untuk mengcluster node sensor pada WSN. Next. Hasilnya telah teruji bagaimana kemudian Clio, meta protokol WSN Clio mampu unggul pada skenario 1, 2, dan 3 untuk protokol LEADS, SEP, dan DAC yang sebagai protokol pendahulunya. Next. 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 Nah, ini kemudian kami uji secara statistik. Apakah terjadi perbedaan atau terjadi perubahan secara statistik? Ternyata teruji bahwasanya WSN Clio itu mampu mengungguli daripada algoritma protokol, strategi protokol yang lain. Next. Kami juga menguji first not dead, kemudian half not dead, dan last not dead. Bagaimana pertama kali node-node sensor itu mati, bagaimana kemudian node-node sensor pada pertengahan separuh itu mati, bagaimana kemudian node-node sensor itu sampai kemudian semuanya mati semua di dalam node-node sensor tersebut, dan hasilnya Clio lebih unggul dan lebih lama masa pakainya. Next. Kemudian kami uji dengan statistik Friedman dari WSN Clio. Dan kami menghasilkan Clio mampu dan seimbang menggunakan algoritma atau protokol dengan protokol-protokol yang lain seperti SEP dan DAC. Next. Kemudian kami uji lagi, tidak hanya dengan uji Friedman, kami juga menguji dengan konvergensi sigma dan beta untuk FND, next, HND, next, LND, dan hasilnya Clio mempunyai perubahan yang cukup besar di dalam protokol WSN. Next. Simpulan yang terakhir dari presentasi saya terkait dengan algoritma meteoheuristik baru yang terinspirasi dari bagaimana seekor simpanse mampu untuk menjadi pemimpin kelompok komunitasnya. Kami analogikan menggunakan komputasional dan hasilnya adalah algoritma simpanse leader election optimization yang kemudian kami sebut sebagai Clio. Dan beberapa citasi telah merujuk kepada Clio, dan WSN Clio pun sudah dirujuk pada beberapa paper. Next. Untuk fitur Clio, protokol baru dengan pengklasteran terdistribusi pada WSN ini
kami namakan Wireless Sensor Network Simpanso Leader Election Optimization yang kemudian kami singkat menjadi WSN Clio. Next, saran dari aplikasi algoritma Clio dan WSN Clio yang telah kami propose pada disertasi doktoral kami perlu uji banyak kasus termasuk untuk klasifikasi dan clustering. Kasus-kasus yang berhubungan dengan metaheuristik, kasus-kasus yang berhubungan dengan deep learning, dan kasus-kasus yang bisa menghybrid algoritma machine learning dengan algoritma Clio. Beberapa kali sudah dicoba, namun masih perlu banyak untuk dikaji. Untuk itu perlu, terutama yang menjadi simpulan dari algoritma ini adalah bagaimana memodifikasi fungsi kognitif dari algoritma Clio dan bagaimana optimisasi pemilihan-pemimpin kelompok dengan berbagai macam variabel pada wireless sensor network Clio. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan orasi ilmiah. Kami haturkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih pula dan kami tutup sekian. Ya, terima kasih Pak Ferry Wahyu Wibowo, dan kita akan lanjutkan dengan pengukuhan, dan untuk itu sidang diskors sebentar bagi promovendus untuk menggunakan toga, ya. Jadi saya skors sebentar sidang ini. Kepada promovendus kami persilahkan untuk bisa mengenakan toga, dan kepada Bapak Ibu hadirin untuk tetap di ruangan. Kita akan bersama-sama menyaksikan video kegiatan dari Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan sidang yudisium, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia untuk mengikuti jalannya sidang yudisium. Kepada pimpinan sidang untuk dapat melanjutkan acara sidang yudisium. Bapak Ibu, kita akan memulai pengukuhan Bapak Ferry Wahyu Wibowo, dan sidang saya cabut, ya, skorsnya saya cabut. Pak Ferry, silakan masuk. Mengundang kepada Saudara Ferry Wahyu Wibowo untuk dapat menempatkan diri. Pengumuman yudisium kelulusan nilai dan predikat akademik oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023, dalam sidang yudisium kelulusan mahasiswa program studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana atas nama Saudara Ferry Wahyu Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 98-2019-010 dengan judul disertasi Dynamic Wireless Intelligent Control Machine Leader in Distributed Processing. Berdasarkan hasil penelitian dalam mengikuti perkuliahan dan disertasi, yang bersangkutan memperoleh IPK 4.0, maka kepada yang bersangkutan dinyatakan berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Komputer
dengan predikat pujian, itu yang tertinggi. Penandatanganan Sempurna. berita acara sidang yudisium. Kepada yang terhormat pimpinan sidang, Profesor Insinyur Dani Manongga MSc PhD, Kepala Program Studi Doktor Ilmu Komputer, Dr. Irwan Sembiring STMkom, dan Promovendus, Saudara Ferry Wahyu Wibowo dimohon untuk menempatkan diri. Acara selanjutnya penyerahan surat keterangan lulus kepada Dr. Ferry Wahyu Wibowo oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, Profesor Insinyur Dani Manongga, MSc PhD. Pemberian selembang oleh Kepala Program Studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, Dr. Irwan Sembiring STMkom kepada Dr. Ferry Wahyu Wibowo. Kepada pimpinan sidang, Kepala Program Studi dan Promovendus dipersilahkan kembali ke tempat. Pesan dan kesan dari promotor kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Eko Sediono MKom selaku promotor, kami persilakan untuk memberikan pesan dan kesan. Yang saya hormati pimpinan sidang sekaligus Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Profesor Dr. Insinyur Dani Manongga. Yang saya hormati juga Kaprodi, Doktor Ilmu Komputer, Dr. Irwan Sembiring, para penguji yang saya hormati pula, Kaprodi di lingkungan FTI, para dosen, dan mahasiswa Doktor Ilmu Komputer, serta yang kami hormati pula tamu undangan, pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta, dalam hal ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Pak Dr. Hanif, dan membawa kawan-kawan para kaprodi dan dosen dari Amikom. Terima kasih atas kehadirannya. Juga saya mengucapkan selamat kepada keluarga dari Pak Ferry, orang tua Bapak Ibu dari Pak Ferry, serta istri dan anak kekasih dari Pak Ferry. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Ferry yang sudah menyelesaikan studinya, dan ini merupakan lulusan yang pertama
dari program studi Doktor Ilmu Komputer. Kita beri aplaus kepada Pak Ferry. Dan ini sekaligus juga menjadi pendorong bagi para mahasiswa yang masih dalam proses untuk menyelesaikan disertasinya. Bapak Ibu sekalian, proses ini cukup panjang, tetapi yang utama, yang pertama adalah modal baca tulis. Ya, selevel dengan putrinya Pak Ferry ini ya. Hanya baca tulis saja, ya. Tetapi membaca jurnal-jurnal yang berkualitas internasional dan menulis naskah untuk dipublikasikan di jurnal yang berkualitas Q1 dan Q2 atau Q2. Nah ini proses yang cukup panjang yang mula-mula kita pikirkan apa bisa gitu ya. Tanda tanya besar, apa bisa kita bisa menghasilkan karya-karya sedemikian tinggi. Tetapi kenyataannya kita sudah membuktikan pada hari ini minimal 3 jurnal berkualitas internasional sudah diterbitkan oleh Pak Ferry Wahyu Wibowo. Yang pertama tentu saja yang menjadi syarat untuk ujian proposal yaitu proceeding internasional berkualitas, kemudian 2 naskah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional berkualitas Q1 atau Q2. Nah ini juga menjadi pendorong bagi teman-teman mahasiswa S3 yang sedang dalam proses, yakinkan bahwa bisa, kita bisa. Yang berikutnya tentu saja juga kami mengucapkan pada institusi Universitas Amikom yang dengan beraninya mengirimkan 4 calon mahasiswa untuk program studi baru Doktor Ilmu Komputer. Kita beri aplaus kepada Universitas Amikom. Dan saat ini sudah menelurkan 1 doktor ilmu komputer. Beberapa saat lagi ada Bu Yuni, ada Pak Doni, dan ada Pak Barkah, serta Bu Wihayati, ya. Yang tidak lama lagi juga akan menghasilkan karya-karya ilmiah untuk bisa bersama-sama di yudisium seperti acara hari ini. Juga teman-teman doktor yang lain, ya, program mahasiswa program studi doktor ini semangat. Ini merupakan pemicu bagi kita sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesan bahwa proses ini cukup panjang dan ternyata pertanyaan besar itu sudah terjawab dan kita bisa. Dan selanjutnya ini juga merupakan proses yang berkelanjutan ya. Saya kira tidak hanya berhenti di disertasi ini saja. Kami berharap Pak Ferry menjadi motor untuk penggerak bagi riset di universitasnya, di Universitas Amikom, dan juga tentu saja kita bisa terus bekerja sama untuk melakukan riset bersama antara Universitas Amikom dan Universitas Kristen Satyawacana. Demikian, terima kasih. Sambutan dan ucapan selamat dari Profesor Insinyur Dani Manongga MSc PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana. Yang saya hormati Bapak
Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom, Pak Hanif, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Juga para Kaprokdi, ya. Di sini ada Pak Ahmad Dahlan, kemudian ada Ibu Winda Mega sebagai Kaprokdi S1 Informatika, Ibu Lilis, Sekretaris Prodi S3 D3 Manajemen, Pak Yoga, Pak Bayu, Pak Donis, ini mahasiswa kita Pak. Kapan lulusnya ya Pak Donisnya nih? Ada satu lagi Pak Danar, Pak Barka yang tidak hadir. Juga rombongan dari Amikom yang sudah bersedia hadir di sini. Juga pimpinan FTI dalam hal ini Bapak Wadek, Kadep, Kaprokdi, para dosen, dan tendik yang saya hormati, juga dari promovendus lagi sudah doktor ini, Pak Dr. Ferry Wahyu Wibowo, dan keluarga Ibu Wihayati, Bapak, Ibu orang tua, dan anak yang kami hormati. Juga para mahasiswa yang hadir di sini selain para dosen, di sini Bapak Ibu ini ditayangkan ya, bukan cuma yang di sini, ditayangkan menggunakan internet, jadi bisa diikuti oleh mahasiswa kami yang ada di berbagai tempat di Indonesia, mahasiswa S3 maksudnya ya, yang ada di Jakarta, di Palembang, di Bekasi, dan di mana-mana ya. Jadi mereka juga mengikuti acara ini. Juga bagi saudara-saudara yang tamu undangan dari Humas UKSW, terima kasih sudah hadir di sini, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita boleh diberikan kekuatan dan juga kesempatan hari yang cerah, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan pengukuhan yudisium Saudara Dr. Ferry Wahyu Wibowo. Ya. Pertama-tama saya ucapan selamat untuk Dr. Ferry Wahyu Wibowo atas prestasinya ya, dia lulus dengan sempurna, IP-nya 4 dan lulus lebih cepat dari 3 tahun ya. Jadi kita harus stop dulu, jangan cepat lulus. Kalau belum 3 tahun tidak boleh. Jadi maaf saja ya Pak Dr. Ferry, karena kita harus sesuai dengan peraturan jangan lulus sebelum 3 tahun ya. Pak Ferry sudah minta cepat-cepat itu, tapi jangan dulu, karena peraturan nanti dia tidak bisa jadi profesor kalau belum 3 tahun. Jadi ya ini kita tunggu sampai sudah genap 3 tahun dan baru kita lanjutkan prosesnya. Ya, beliau merupakan mahasiswa tercepat ya, karena sebenarnya 2,5 tahun beliau sudah selesai publikasi semua yang tadi disebutkan oleh Prof. Eko itu sudah lewat ya. Jadi ya kita harapkan dalam sebelum Oktober ini mungkin ada 2 lagi yang akan yudisium ya. Jadi ada Pak Firman dan Pak Parminto ya, yang sudah Pak Firman sudah mendapatkan untuk yang kedua, jurnal kedua. Nah tinggal Bu Sri Wahyuni yang sudah lagi dalam proses. Mudah-mudahan kita bisa 3 atau 4 orang sebelum kami lanjutkan proses akreditasi itu, karena dulu belum ada lulusan sehingga nilai yang
89 standar itu tidak bisa diisi. Tapi sekarang dengan sudah ada lulusan, kami berharap bisa naik peringkat akreditasi. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Eko bahwa untuk mencapai lulusan S3 Ilmu Komputer FTI UKSW, pertama harus ada proceeding sebagai syarat untuk ujian proposal, ya, proceeding internasional. Kemudian ada 2 publikasi internasional, entah Q1 atau Q2. Ya. Nah, itu syarat. Mungkin dibilang kok di tempat lain cuma 1. Enggak, kita di tempat ini, bukan di tempat lainnya Pak Donis ya. Jadi kita menempatkan 2 publikasi dengan harapan bahwa kita mendidik mahasiswa kita bukan cuma menjadi doktor, tapi sudah biasa menulis di jurnal-jurnal internasional, sehingga pada gilirannya ketika mereka lulus, mereka bisa jenjang kepangkatan, jabatan fungsional, bisa lebih cepat karena sudah biasa. Jadi tidak menganggap jurnal internasional berputasi itu luar biasa. Ya. Jadi, ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas Universitas Amikom yang telah mempercayakan. Ya, terima kasih Pak Hanif sebagai wakil dari pimpinan Amikom yang telah mempercayakan mahasiswanya untuk kuliah di FTI UKSW. Kami berharap bahwa kepercayaan itu dapat terus kami kembangkan sehingga hasilnya itu sesuai dengan harapan yang dari institusi yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini saya juga mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman dosen maupun tendik yang telah ikut membantu terselenggarakannya acara ini. Kalau ada hal-hal yang misalnya kekurangan, itu kami mohon maaf. Dan akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih kepada promotor dan kopromotor Prof. Eko dan Dr. Indrianto serta Ketua Program Studi Dr. Irwan dan para penguji ya, Dr. Budi yang telah membuat semuanya berjalan dengan baik. Akhir kata terima kasih atas semua perhatian dan selamat pagi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Profesor Insinyur Dani Manungga MSc PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Dan hadirin yang berbahagia, kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian pesan dan kesan dari Dr. Ferry Wahyu Wibowo. Kami persilahkan. Terima kasih Dekan Fakultas Ilmu FTI, Fakultas Teknologi Informasi, Profesor Insinyur Dani Manungga MSc PhD, dan terima kasih pula kami haturkan kepada Kaprodi S3 Ilmu Komputer Dr. Irwan Sembiring STMkom, dan tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kami sebesar-besarnya kepada promotor Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom dan kopromotor Bapak Indrianto Dwi Purnomo STMIT PhD yang telah membimbing sampai terselesaikannya disertasi sampai kemudian mendapatkan gelar doktor. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Bapak Budi Kristianto Eskom MSc PhD yang telah menguji kami, dan kepada penguji dari Universitas Gajah Mada
Bapak Aktianto Eko Putro MSc yang beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pada berbahagia hari ini. Dan kemudian kami haturkan pula terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta Bapak Hanif Al-Fatah PhD. Kemudian kami haturkan pula kepada Kaprodi Informatika Ibu Winda Mega Pratnyaduhita Mkom dan teman-teman dan para hadirin sekalian. Terkait dengan pesan dan kesan ketika kami masuk di doktoral atau S3 ilmu komputer ini, pada saat itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Doni Arius yang telah menguruskan administrasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya. Jadi beliau yang berjasa dari menguruskan permintaan tanda tangan, surat persetujuan perkuliahan itu beliau semua. Saya tinggal duduk saja. Ketika diminta KTP, saya kasih KTP. Ketika diminta tanda tangan, saya tanda tangan. Sampai kemudian ada masalah. Tapi itu sudah terlewati. Dan kemudian terima kasih pula ketika kami masuk di S3 Ilmu Komputer. Saya masih ingat dua minggu setelah kami masuk di awal perkuliahan, itu saya ketemu Profesor Insinyur Dani Manungga. Prof, bisa enggak saya nulis paper? Nah, pada saat itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kakak kelas Anda saja belum ada yang nulis, Anda kok nulis gitu. Sampai kemudian saya tunggu momen-momen boleh nulis untuk proceeding internasional bereputasi yang terindeks Scopus pada saat itu. Dan diperbolehkannya setelah semester kedua. Setelah semester kedua, saya menulis 2 proceeding internasional dan kemudian saya ajukan untuk ujian proposal pada semester 3 awal. Saya ingat pada saat itu bulan Februari. Setelah bulan Februari ujian proposal, 2 pekan selanjutnya saya mencoba untuk mencari kira-kira apa yang kemudian harus saya lakukan dalam penelitian mandiri. Dan di sanalah kemudian saya mampu untuk melihat suatu kesempatan mendapatkan, merumuskan, dan mengkomputasikan simpanse leader election optimization dalam waktu 1 bulan. Dan ketika 1 bulan sudah muncul ide untuk membuat algoritma Cleo, saya nulis 1 bulan berikutnya. Jadi otomatis saya membuat algoritma Cleo dalam waktu 2 bulan sampai kemudian saya usulkan untuk maju ujian kualifikasi. Jadi bulan April itu saya ujian kualifikasi. Nah, setelah ujian kualifikasi, saya tinggal menunggu kapan kemudian kami diperbolehkan untuk mensubmit. Dan ternyata saat itu juga boleh untuk mensubmit dengan bimbingan promotor dan co-promotor. Namun sebenarnya kuliah S3 bisa dan mampu diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Sebagaimana yang telah disampaikan Prof. Dani, tidak diperkenankan untuk lulus cepat. Kemudian saya tahan sampai kemudian 2,5 tahun, baru kemudian saya ajukan ke promotor saya, Profesor Eko, dan baru diperkenankan setelah 2,5 tahun lebih 1 bulan, baru kemudian saya ajukan untuk ujian kelayakan. Dari ujian kelayakan, bulan November harusnya bisa maju untuk ujian tertutup, pas 3 tahun kurang, 3 tahun kurang. Namun pada saat itu, karena banyaknya kesibukan, kita maklumi dosen banyak kesibukan laporan, administrasi, penelitian, dan seterusnya. Dan itu wajar. Baru kemudian kami mendapat info bahwasanya ujian tertutup akan dilaksanakan pada bulan Januari. Nah, ketika bulan Januari ternyata diundur dari hasil hasil pertemuan memutuskan bahwasanya ujian saya bulan Februari.
akhir, tepatnya 28 Februari. Karena biar tidak 3 tahun pas, itu kata Prof. Dani tadi. Dan disitulah kemudian saya ujian. Dan sampai kemudian pada hari ini saya mampu untuk melaksanakan sidang yudisium. Kami ucapkan terima kasih kepada promotor, kopromotor, dekan, kemudian penguji, dan tak lupa Kaprodi S3 Ilkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan teman-teman untuk mengenyam pendidikan di UKSW ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada protokol. Ya, terima kasih kepada Dr. Ferry. Tanpa mengurangi rasa hormat, Dr. Ferry untuk bisa kembali maju ke depan, untuk di tengah-tengah, untuk kita berfoto bersama. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Ferry Wahyu Wibowo. Dan kami mengundang kepada tim promotor, kopromotor dan para penguji serta pimpinan fakultas untuk dapat menempatkan diri untuk berfoto bersama. Dan selanjutnya kami mengundang kepada keluarga dari Dr. Ferry Wahyu Wibowo untuk berfoto bersama. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Ya. Hadirin yang kami hormati, sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga pada hari Rabu 10 Mei 2023 telah selesai. Laporan petugas pedel kepada pimpinan sidang. Kami mohon untuk berdiri. Sidang yudisium Program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga untuk Dr. Ferry Wahyu Wibowo pada hari ini Rabu 10 Mei 2023 sudah selesai. Kepada pimpinan sidang dimohon secara resmi menutup yudisium. Sidang yudisium program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana pada hari ini Rabu 10 Mei 2023 dengan ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Dekan, promotor, dan kopromotor serta Dewan Penguji kami persilakan untuk meninggalkan ruangan.
Hadirin yang kami hormati, sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga telah selesai. Para tamu undangan dapat memberikan ucapan selamat kepada Dr. Ferry Wahyu Wibowo dan kami atas nama keluarga besar program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga mengucapkan selamat kepada Dr. Ferry Wahyu Wibowo atas prestasi yang telah dicapai. Seluruh panitia pelaksana memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam satu hati. Satyawacana, hiduplah garba ilmiah kita. Kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengundang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk menikmati hidangan syukur yang akan kita bersama-sama nikmati di lantai 5 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana. Ya, Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan di lantai 5. Bisa mengenakan lift atau bisa menggunakan tangga melalui sayap kiri ataupun sayap kanan. Terima kasih.